Saya DL ke ke Pagar Alam. Oh, itu bagus bener penataan perkantorannya. Ya, di kaki gunung situ. Tapi seluruh kantor hampir berkelompok di situ semua. Sehingga orang tidak susah untuk mengakses ya. Nah, Kalau jadi wali kota di sini, DPR-nya di sampingnya, kantor dinas pendidikan, seluruh kantor hampir ada di situ. Nah, pertanyaannya kita ini bercumpuk-cumpuk kata-kata tadi. Nah, kan? Bercumpuk-cumpuk. Di mana-mana. Di mana-mana. Nah, itu. Apakah tidak layak dikatakan kenapa tidak dibangun misalnya di satu area terintegral ya. Terintegrasi satu sama lain. Nah, itu yang lebih memungkinkan. Saya pikir di Bentiring kemarin itu tujuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ketemu lagi dengan saya di acara Obrolan Rakyat. Nah, di Obrolan Rakyat kali ini spesial kita berada di rumah Dang John. Kalau terkenalnya Dang John ya. Ya. Bang Jaya Marta, beliau adalah Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Bengkulu. Ya. Ini spesial nih kita di rumah beliau nih kan. Kemarin barusan buka bersama anak yatim Dang ya. Iya, anak yatim di panti asuhan kasih sayang. Kasih sayang ya. Dan yang buat tersentuh di situ ada juga anak yatim yang dari luar negeri. Ya. Dari mana kemarin tuh? Dari Pakistan ya, Pakistan. Ya. Nah, ada 2 orang. Jadi memang sering itu Dang ya, kegiatan-kegiatan sosial seperti itu ya. Ya, jalanlah. Jalan. Berjalannya ya. Baik, jadi beliau ini adalah politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa dan sekarang anggota DPRD Kota Bengkulu, selalu mengawasi jalannya pemerintahan Kota Bengkulu. Nah, hari ini kita akan mengevaluasi kritis jalannya pemerintahan Kota Bengkulu. Begitu banyak persoalan, mulai dari hutang ke Bank Jabar, kantor wali kota dan lain sebagainya. Nah, mungkin sebagai anggota DPR, termasuk dari sisi kesehatan, Dang. Karena memang Dang mantan Kadis Kesehatan Provinsi waktu itu kan? Sekretaris ya, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu waktu itu. Ya. Apa evaluasi Dang berkaitan dengan jalannya pemerintahan di Kota Bengkulu saat ini, Dang? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kalau ditanya kaitan dengan evaluasi kita terhadap pemerintahan ya, tentu ada yang membuat beberapa catatan lah yang kita anggap penting ya, yang perlu digarisbawahi untuk dipikirkan sama-sama gitu diperbaiki ya. Ya. Jadi yang paling pertama kaitan dengan kesehatan. Kesehatannya. Saya berbicara kesehatan karena saya orang kesehatan. Betul. Sebelumnya saya mengabdi di kesehatan itu selama 30 tahun. 30 tahun. Bukan waktu yang singkat 30 tahun itu. Mencapai Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi ya, itu adalah 30 tahun. 30 tahun ya. Mulai dari pengangkatan CPNS 1988, kemudian berhenti 2018. Nah, jadi hitung itu 30 tahun kurang dikit. Dan itu luar biasa berarti menjadi politisi dan terpilih waktu itu kan? Ya, syukurnya terpilih. Ya, balik lagi dengan tema kita, kaitan dengan kesehatan. Nampaknya kami sadar diri kalau kesehatan itu memang unik, memang dilema, ya kan? Ada kemarin beberapa kasus yang saya anggap tidak wajar, tidak wajar. Ya, kaitan satu pemecatan, bukan pemecatan ya, penonaktifan ya, kepala dinas, kepala puskesmas terkait ada insiden yang orang penolakan pasien ya. Ya. Dikatakan benar, puskesmas ada benarnya. Dikatakan salah memang dari Pak Wali Kota, dari pemerintahan, maka itu mengharapkan ada pelayanan dari puskesmas. Dari puskesmas ya.
Sementara orang puskesmas itu tidak lagi melakukan pelayanan perawatan, ya. Puskesmas perawatan di kota ini ada 3 loh. Di Beringin Raya, di Ratu Agung, sama sekarang beda nama sekarang. Beda nama ya, dekat pasar itu ya? Dekat pasar. Satu lagi di Betungan. Itu puskesmas perawatan yang waktu pembentukan perawatan itu saya yang jadi kepala seksi kepegawaian. Jadi saya tahu persis itu. Dibentuknya puskesmas perawatan ini ya karena kemarin itu di tahun 2000-an itu ya karena masih kurang sarana kesehatan yang dapat dijangkau langsung oleh masyarakat. Oleh sebab itu diadakanlah puskesmas perawatan. Itu ya. Ya, puskesmas perawatan. Nah sekarang ini kan banyak. Ada Tiara Sela, ada rumah sakit baru lagi siapa? Rumah sakit di Gading Medika. Belum lagi banyak pokoknya. Banyak ya. Ya. Ini mengalahkan kaitan dengan SK ya, bukan mengalahkan maksud kami. Makanya perlu SK itu timbul. Perlu SK itu direalisasikan karena itu. Ya kan? Karena sudah tidak dipandang efektif apabila diadakan perawatan di Kota Bengkulu. Nah, pertanyaan sekarang, pemerintah kota mengharuskan puskesmas bekerja 24 jam. Ya, memang kita diuntungkan, kita diuntungkan. Tapi banyak hal yang mempengaruhi untuk melakukan 24 jam ini, ya. Di antaranya sarana prasarananya cukup apa tidak, ya. Di antaranya tenaganya cukup apa tidak. Insentif ya. Belum tenaga. Belum ya. Ya. Kemudian insentifnya mampu apa tidak kita berikan. Kalau kaitan saya dengar kemarin, seluruh puskesmas melakukan perawatan. Itu menyalahi aturan saya kira. Dan untuk Bengkulu ya sudah ada SK Kemenkes ya tahun 2019 dan efektif kemarin diberlakukan tahun ini untuk tidak lagi perawatan. Nah, Januari 2022 ya kan rentang waktunya kan jauh. Agak lumayan lama. SK Kemenkes misalnya 2019 keluar, baru efektif dilaksanakan di kota Januari 2022. Nah, dalam Januari 2022 itu ada semacam spanduk yang mengatakan tidak lagi perawatan puskesmas tersebut. Ada itu. Nah, ada diberitahukan, spanduk itu kan pemberitahuan kepada masyarakat. Kiranya kaitan dengan puskesmas perawatan tidak lagi misalnya Ratu Agung ya, apa namanya sekarang kalau itu? Saya lupa juga ya. Puskesmas Ratu Agung, soalnya saya di situ dulu. Saya di situ. Nah, tidak lagi melaksanakan perawatan itu ditempel di Nah, kemarin itu buru-buru dilepas. Karena ada kejadian ini. Nah, dan hebohnya waktu itu sampai nasional karena Pak Wali waktu itu kan langsung memecat kan kepala dinas kesehatan, kepala puskesmas kalau nggak salah ya. Dan sekarang dilantik ada lagi itu cucuk cabut istilah bahasa kita kan. Ya itulah cucuk cabut. Kalau kataku bahasaku kemarin itu cucuk cabut. Cucuk cabut ya. Mengenai kepala dinas yang dilantik lagi. Kepala dinas itu di nonaktifkan memang masih pelaksana tugas. Kemudian dicopot karena ada kasus kemarin. Ada insiden itu ya. Itu. Kepala puskesmas juga dicopot karena insiden itu. Padahal dia itu sudah melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi. Nah, kaitan dengan yang berobat ini tadi, ini tidak berhak menjawab karena dia bukan tenaga medis. Karena dia artinya tenaga kaitan administrasi. Ya, jadi waktu ditanya, waktu si pasien datang, ya bisa minta bantu ini sakit tidak? Kami bukan yang menangani katanya kan. Oke, kami minjam pulsi nggak boleh tidak? Nah kami tidak ada kuncinya. Nah dengan jawaban itulah artinya
Insiden itu. Nah, saya tertarik, saya menarik ini untuk kita pikirkan bersama, supaya jangan terulang. Jangan terulang ya pelayanan. Jangan terulang kembali. Nah, ini yang saya kritisi karena saya orang kesehatan, ya kan? Kalau dilakukan kembali itu terulang kembali kalau kasus yang sama itu nggak bagus, memalukan. Ya, apalagi kesehatan itu kan pelayanan dasar ya. Berarti tidak ada perencanaan, ya kan? Nah, tidak matang perencanaannya. Ya. Kemudian kaitan dengan kepala dinas, kepala dinas ini, saya telepon, ya, saya sidak sendirian kemarin. Saya masih di Komisi 3 waktu itu. Saya masih di Komisi 3, ya, tidak boleh. Artinya yang bagian kesehatan ini Komisi 1. Nah, jadi saya berjalan tidak membawa komisi. Anggota DPR saja. Anggota DPR. Betul, ya. Nah, supaya tidak menyalahi kan. Kalau orang-orang ada yang ikut, nanti kita dianggap salah. Nah, jadi saya terpanggil orang kesehatan membenahi kira-kira penataan yang ada di kesehatan. Saya tanya waktu itu kepala puskesmas yang dinonjobkan tidak mau angkat. Saya telepon kepala dinas yang dinonjobkan. Tidak mau angkat. Ini ada apa? Tanda tanya besar saya. Makanya saya turun ke lapangan waktu itu. Ada apa dia tidak mau angkat telepon saya? Iya kan? Sampai kemarin hearing dengan saya telepon. Dia katakan jawabannya nggak memuaskan, nggak memuaskan pokoknya jawaban dia itu. Waktu hearing ada sekali hearing kan? Saya tanya kenapa tidak diangkat telepon saya waktu itu? Hearing berkaitan dengan cucu cabut itu ya? Bukan ada yang lain. Nah, kaitan dengan cucu cabut ini, kenapa sudah dilantik, kira-kira ada kasus, makanya diberhentikan. Berarti dianggap tidak cakap kan? Ya betul, dianggap tidak cakap kan? Tidak cakap, ya. Boleh. Tapi beberapa saat kemudian dilantik lagi. Ya. Nah, ini apa ini? Nah, dan melihat bagaimana mekanisme pengangkatan daripada pejabat seperti di lingkungan kota itu, Bang. Berkaitan dengan itu juga kan? Ya, saya pikir itu mekanisme itu panjang untuk dilewati ya. Kalau saya mengatakan itu amburadul. Ya, boleh amburadul. Nah, ya, saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi penataan pegawai tidak bagus. Betul. Ya. Bukan amburadul. Amburadul tidak bagus. Tidak bagus. Ya. Perencanaan penataan kepegawaian oleh Pemda Kota tidak artinya sesuai aturan. Tidak sesuai mekanisme yang ada. Kalau itu mencabut seseorang dari kepala dinas, itu ada langkah-langkah ya, mekanisme. Ada mekanisme yang harus dilalui, tahapan yang harus dilalui. Nah, itu tidak. Jadi kita katakan bagaimana itu? Anta beranta atau gimana? Barbar. Ya. Nah, baik. Jadi itu dari sisi kesehatan, Dang ya. Dan melihat bahwa ini ada tidak harmonis, tidak matang. Termasuk ini bukan hanya sekali ini kan. Ada Pak Wali melantik beberapa pejabat dulu kan. Kemudian ada Pak Wali waktu itu kan melantik, kemudian juga dibatalkan juga kan. Ini kan ketidaksinkronan juga. Nah, kaitannya mungkin tadi kan selama ini di Komisi 3. Nah, sekarang Komisi 1. Kenapa lari ke situ, Dang? Ya, mestinya ada Komisi 2 ya kan? Ya. Nah, tapi saya memilih Komisi 1, ini ketertarikan. Ini tadi saya kemarin sidak sendiri ke puskesmas karena saya di Komisi 3. Yang bukan kewenangan itu bukan tadi, kewenangan kami. Sehingga dengan Komisi 1 ini kewenangan kesehatan. Kami. Ya, itu filosofinya ya? Ya, jadi kalau misalnya pindah ke Komisi 1, itu memang kewenangan. Kewenangan artinya untuk mengetahui sebab musabab, untuk mengetahui jalannya pemerintahan kaitan dengan kesehatan tadi. Ya, itu memang kami ditugaskan di Komisi 1. Jadi lebih mengabdi kepada memang yang background yang pas ya. Baik. Nah, di samping kesehatan, mungkin itu dari sisi kesehatan, dan saya ingin bertanya juga dengan Dang John, ini kita punya hutang Bank Jabar
Lalu kemudian kantor wali kota kita ini nggak jelas ini kan, istilahnya pindah terus kan. Nah, belum lagi balai adat dialih fungsikan menjadi bank, dan konfirmasi nanti apakah persetujuan DPR apa enggak itu. Nah, silakan evaluasi dari sisi itu juga. Nah, jadi kalau kaitan dengan bank, ya kalau kaitan dengan pinjaman, itu ada kesanggupan kita untuk mengembalikan, ya, ada kesanggupan untuk mengembalikan. Nah, kaitan DPR, ini kan kolektif kolegial. Waktu itu, rencana itu, perencanaannya kemarin, saya tidak mengikuti dan saya tidak saya tidak menyetujui bahwa itu ada pinjaman. Oh, tidak menyetujui ya? Tidak setuju. Ya. Tapi orang masih pergi. Orang masih pergi. Orang DPR, kalau nggak salah ada beberapa orang bersama Pak Wali ke Bank Jabar. Bang tidak ikut ya? Saya tidak ikut. Dari awal saya memang tidak setuju. Bagian dari komitmen ketidaksetujuan itu ya? Tapi karena pembicaraan, karena pendekatan, karena segala macam, ya akhirnya kan banyak yang setuju ini. Ya kita ikut arus, bagaimanapun di DPR itu keputusan adalah keputusan tertinggi. Jadi kalau misalnya ada 35 anggota dewan, ya separuh lebih itu mengatakan keputusan tertinggi, walaupun yang lebihnya tidak tahu, tidak mengerti, ataupun tidak mengetahui, ataupun tidak setuju, ya kan? Dan faktanya beberapa waktu yang lalu Pemda Kota Bengkulu mengajukan penundaan bayar waktu itu. Nah, artinya kan kalau dikaitkan dengan itu tadi, dikaitkan dengan bahwa kesanggupan bayar, tapi mengajukan penundaan bayar. Itu di bagian apa ya? Di bagian apa? Banggar yang lebih mengetahui. Itu ya. Jadi kalau saya sekarang bukan di bagian Banggar lagi. Artinya kalau secara kita lihat itu, artinya perencanaan dari peminjaman itu juga patut dipertanyakan kan. Mengenai kantor wali kota kan? Kantor wali kota kan ada di Berendo. Nah ini kantor wali kota itu letaknya di Bentiring. Yang harusnya ya. Harusnya. Nah, kaitan dengan Pak Wali sering mengantor, mengatasnamakan di Berendo, itu lain hal, lain cerita. Lain cerita ya. Ya kan? Kantor wali kota sendiri itu adanya di Bentiring. Nah, ini yang kita patut garis bawahi kan. Sekarang pertanyaannya, kenapa kantor itu dipindahkan ke apa? Bukan. Berendo yang di komplek Masjid At-Taqwa. Itu kantor wali kota. Kantor wali kota ya. Ya kan? Wali kota berkantor di situ. Wali kota di situ ya. Tetapi kantor wali kota akan dibangun di Sebakul. Di Sebakul. Sudah ada master plan terpampang waktu itu. Gambar maksudnya gambar ya. Artinya ada tanah perkuburan dipindahkan ke sini sehingga di situ dibuat berkantoran. Nah, desainnya sudah ada, sudah jalan. Nah, pertanyaan kita, kenapa mesti buru-buru pindah kemarin dari Simpang 5 ya? Kita sama-sama tahu pindah ke situ. Dikarenakan di Simpang 5 mau bangun bukan puskesmas, rumah sakit. Oke, setuju kita kan? Ya kan? Pindah ke ke Bentiring. Nah, sekarang artinya ada pindah lagi. Enggak pindah lagi ya. Enggak pindah lagi. Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa mesti pindah lagi kan? Nah, ini kan sulit kita prediksi untuk mengatakan ini ya. Kalau kita ya, kalau seorang pemimpin itu bukan menghindari masalah. Katanya, ya saya tanya Melian tadi salah satu yang di media itu kan menghindari banjir salah satunya salah satunya ya. Karena banjir, orang macet dan sulit nyampai ke kantor. Makanya dipindah ke situ. Itu saya pikir kalau misalnya pemimpin itu bukan solusi. Bukan menghindari masalah. Masalah, ya kan?
Gimana tetap di situ tapi mengatasi masalah ya dengan tidak ada masalah. Betul. Nah, sekarang ini kan rancu itu wali kota kita. Satu, rumah dinas. Itu nggak boleh main-main. Rumah dinas itu simbol itu. Bagaimanapun simbol negara. Simbol wibawa kepemimpinan. Ya, simbol negara, wibawa kepemimpinan ada di situ. Nah, sekarang ini di mana? Rumah wali kota. Nggak terjawab. Sekarang balai kota itu jadi kantor. Nah, Mall, semestinya mall pelayanan publik katanya. mall pelayanan publik. Nah, satu itu. Nah, ini kita identifikasi ya kaitan kekurangan itu. Kenapa itu dijadikan kantor? Kenapa itu tidak dijadikan rumah wali kota? Ini sayang karena ini simbol, Betul, simbol kenegaraan Simbol wali kenegaraan, kita, ya kan? Yang kedua kaitan dengan apa? Balai adat tadi. Balai adat. Itu persetujuan nggak itu? Pemindahan aset dari balai adat ke ini? Nah, ke bank itu persetujuan DPR nggak? kalau persetujuan mungkin belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Kalau persetujuan. Nah, tapi kan itu pemanfaatan daripada tidak terpakai lahan itu. Sementara ada institusi kita ya yang perlu kantor, tetapi belum ada kantor. Makanya dibuat di situ. Nggak tahu aku apa itu makal mantap atau sementara. Sementara ya. Itu penggunaannya. Saya nggak tahu itu. Karena adat juga penting ya. Kita cerita adat nanti. Iya, betul. Nah, kalau misalnya dianggap kantor itu Bank Fadila. Nah, sebagai itu wujud bangunan Bangken dulu ya. Bangken ya, betul. Gimana sekarang itu kalau misalnya dipindahkan ke situ, itu mekanisme mesti ada pengalihan pemakaian. Pemakaian ya. Ya, mestinya pakai kalau penitip kalau mantap di situ mesti ada persetujuan DPR. Ya, kalau misalnya sementara nggak apa-apa daripada terbengkalai ya lebih baik itu dimanfaatkan oleh Bang Fadila. Yang saya lebih miris lagi ada tuh kantor sosial, ada kantor dua kantor di situ. Ada itu kantor Dispora sama kantor tenaga kerja, kalau nggak salah. Dispora apa sosial? Yang di mana? Yang di Simpang 5. Sebelah Telkom. Yang jelas salah satunya itu kantor ini tuh, kantor tenaga kerja. Nah, ada dua kantor di situ. Satunya di depan, satunya lagi di depan. Untuk menjangkau kantor yang di belakang ini, jalan sampingnya itu sangat tidak layak dan sangat tidak berwibawa kantor itu. Kantor itu mesti posisinya di depan, ya. Apapun itu. Nah, kalau kita artinya untuk membangun ini kaitan ada dana, kenapa nggak kantor itu dipindahkan, dibuatkan dulu? Ini yang lebih penting. Nah, ini yang saya yang saya pikirkan yang miris, ya. Ya, sebagai anggota DPR, sebagai masyarakat miris. Ya. Berkantor di situ, tetapi jangkauannya sangat Dan juga kalau kita lihat juga kantor di pemerintahan Kota Bengkulu ini bercumpuk-cumpuk di mana-mana. Tidak terintegral dalam satu lokasi. Apa tanggapan Anda? Saya DL ke Pagar Alam. Itu bagus bener penataan perkantorannya. Ya, di kaki gunung situ. Tapi seluruh kantor hampir berkelompok di situ semua. Sehingga orang tidak susah untuk mengakses ya. Jadi wali kota di sini, DPR-nya di sampingnya, kantor dinas pendidikan, seluruh kantor hampir ada di situ. Nah, pertanyaannya kita ini bercumpuk-cumpuk kata-kata tadi. Nah, kan? Bercumpuk-cumpuk. Di mana-mana. Di mana-mana. Nah, itu. Apakah tidak layak dikatakan kenapa tidak dibangun misalnya di satu area terintegral ya. Terintegrasi satu sama lain. Nah, itu yang lebih memungkinkan. Saya pikir di Bentiring kemarin itu tujuannya.
untuk membangun kantor ya di satu areal itu karena luas di Tanah Bentiring itu. Disitulah perkantoran itu terintegrasi. Iya. Kalau sekarang ini kan ada di Simpang 5, di Bentiring, ada rencana PU kalau nggak salah di Betungan kalau nggak salah. Sudah. Oh, sudah ya, sudah jalan. Betungan. Ya. Nah, itu kan namanya tidak dengan perencanaan yang matang. Yang matang ya. Ya, tidak dengan perencanaan yang matang. Ya, mimpi malam tadi, sekarang misalnya langsung jadikan di situ kan nggak mungkin gitu tuh. Ya. Sebagai pemerintahan artinya itu ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui, meskipun itu bersinggungan dengan banyak hal. Banyak hal ya. Jadi luar biasa sekali ini, sahabat sekalian. Banyak sekali evaluasi kritis dan saya yakin juga masih banyak evaluasi yang akan Anda sampaikan kan. Cuman waktu ya, akhirnya kita bulan puasa, sebentar lagi kita akan berbuka puasa dan mudah-mudahan evaluasi Dang John sebagai anggota DPRD Kota Bengkulu didengar oleh Pak Wali Kota Bengkulu, didengar oleh Wakil Wali Kota Bengkulu agar menjadi evaluasi untuk perbaikan. Tujuan kita kan untuk memperbaiki, Dang. Ya, saya itu sayang dengan Wali Kota ya. Sayang dengan Pak Wakil Wali Kota ya. Dengan dua-duanya itu sayang. Makanya diingatkan. Nah, makanya diingatkan. Bukan berarti kita ini mengkritisi, berarti kita tidak suka. Bukan. Betul. Ya. Sangat tidak. Kalau itu kita mengkritisi, malah kita dibuang. Itu salah. Malah dianggap musuh. Ya silakan kalau mau ngaku musuh, saya kecil kok. Ya, saya ini kecil, nggak ada apa-apanya sama Pak Wali. Tapi mudah-mudahan dia berpikir sama dengan saya pikirkan. Artinya, ya kalau kaitan dengan saya kritisi, mudah-mudahan ke depan, ya mudah-mudahan ke depan ada perbaikan. Bukan berarti kita mengkritisi malah dijadikan musuh misalkan. Ya, saya tidak berharap misalnya ada perselisihan di situ. Mengkritisi, namanya mengkritisi itu membangun Bengkulu. Baik. Ya. Dan memang itu sudah menjadi tugas DPR sebagai pengawasan. Ya. Dan teman yang baik itu bukan teman yang membiarkan temannya melakukan kesalahan, dibiarkan. Tapi teman yang baik itulah pada saat temannya melakukan kesalahan maka diingatkan. Ya. Kan gitu, Dong. Jadi berharap dengan Pak Wakil Wali Kota, Pak Wali Kota ke depan, ya, yang sekarang ini tinggal beberapa saat lagi, kira-kira kalau untuk menata tenaga ASN di lingkungan Pemda Kota, ya melalui tahapan lah mekanisme yang mekanisme. Itu yang saya. Baik. Ya, kalau perkantoran tadi yang Pak Wali Kota berkantor di Berendo, ada lagi perkantoran Pak Wali Kota di rumah Pak Wali Kota, kan nggak bagus itu. Sementara Wali Kota sendiri ada kantornya di situ, kan ada kantor kita. Nah, ini kalau misalnya pemikirannya bagus, ya pemikirannya tentu kita mengkritisi ini, ya ada harapan yang kita ndak kita gapai. Baik. Ya kan, gapai. Itu tadi, kalau pemikiran kita bagusnya perkantoran itu dibangun di satu kelompok sehingga terintegrasi satu dengan yang lainnya. Tidak menyusahkan masyarakat. Tidak menyusahkan masyarakat. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Dang Jaya Marta sebagai Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Bengkulu, anggota DPRD dari Partai PKB. Kebangkitan Bangsa. Ya. Terima kasih dan mudah-mudahan dialog ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.